Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Miftahul Hasan dengan NIM 245211318. Di sini saya akan menjelaskan tugas ekonomi makro mikro dengan tema supply and demand. Supply, penawaran. Definisi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Kesediaan dan kemampuan produsen tidak hanya harus bersedia menjual, tetapi juga harus mampu menyediakan barang atau jasa tersebut. Pada tingkat harga tertentu, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga dipengaruhi oleh harga. Produsen biasanya akan bersedia menawarkan lebih banyak barang jika harganya lebih tinggi karena potensi keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kurva penawaran. Bisa dilihat kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang pada sumbu vertikal dan jumlah barang yang ditawarkan pada sumbu horizontal. Kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan positif dari kiri bawah ke kanan atas, mencerminkan hukum penawaran. Bisa dilihat kurvanya. Selanjutnya, demand atau permintaan. Definisi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Ceteris paribus atau asumsi faktor-faktor lain tetap. Artinya, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan cenderung turun dan sebaliknya. Berikut contoh kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau pada sumbu vertikal dan jumlah barang yang diminta pada sumbu horizontal. Kurva permintaan biasanya memiliki kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan hukum permintaan. Bisa dilihat contoh kurvanya. Next, selanjutnya agregat supply. Agregat supply atau penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga tertentu. Menurut Adi Warman, proses terjadinya permintaan sama dengan penetapan permintaan yang dilakukan ekonomi konvensional, di mana pada harga yang tinggi, kuantitas permintaan semakin menurun. Permintaan yang dilakukan konsumen berdasarkan utilitas dari dua kombinasi barang atau jasa di pasar yang bersifat berubah-ubah dikarenakan adanya perubahan harga. Dari tiap perubahan harga menghasilkan titik utilitas yang diturunkan menjadi suatu garis permintaan. AS di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, besarnya angkatan kerja atau size of the labor force. Yang kedua, besarnya stok kapital atau yang disebut size of capital stock. Yang ketiga, keadaan atau tingkat teknologi atau yang disebut stage of technology. Selanjutnya yang keempat, tingkat pengangguran alamiah atau yang disebut natural rate of unemployment. Dan yang terakhir, harga faktor-faktor produksi. Terus di sini saya akan menjelaskan kurva agregat supply. Bisa dilihat gambar kurva tersebut menunjukkan hubungan positif antara harga suatu barang PX dan jumlah yang ditawarkan. Pada sumbu vertikal ditampilkan harga dengan tanda PY dan sumbu horizontal menunjukkan kuantitas barang. Kurva penawaran yang menanjak ke kanan menggambarkan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar juga jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen.
Dengan asumsi faktor lain tetap ceteris paribus. Titik-titik pada kurva menunjukkan kombinasi harga dan kuantitas yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ketika harga ditawarkan pada tingkat harga tertentu naik dari benar-benar hal ini ketika harga naik dari PX1 ke PX3, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat dari Q1 ke Q3. Hal ini mencerminkan perilaku rasional produsen yang akan lebih terdorong untuk memproduksi dan menjual lebih banyak barang ketika harga pasar meningkat, karena potensi keuntungan juga meningkat. Oke. Dan di sini kesimpulannya adalah Islamic General merupakan konsep keseimbangan ekonomi dalam Islam yang tidak hanya menekankan efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada mekanisme pasar dan suku bunga, ekonomi Islam menolak riba dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil, zakat, serta distribusi kekayaan yang adil. Mazhab mainstream dalam ekonomi Islam seperti dikembangkan oleh M. Umar Chapra, Monzer Kaf, dan Muhammad Najatullah Siddiqui menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Dalam pandangan ini, keseimbangan agregat dicapai ketika permintaan dan penawaran tidak hanya seimbang dari sisi harga, tetapi juga dari sisi keadilan, kemaslahatan umat, dan tanggung jawab moral perilaku ekonomi. Dengan demikian, Islamic General Equilibrium tidak hanya menghasilkan stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia bukan nabi boy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.